Pengertian bimbingan konseling komprehensif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun tujuannya yaitu membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, fokus pengembangan yang pertama menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, materi mencakup self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, hubungan antar pribadi, dan komunikasi. Yang terakhir, penyandaran keragaman budaya. Adapun fungsi bimbingan konseling komprehensif yang terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan dapat menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Yang kedua, pencegahan, yaitu fungsi bimbingan yang bermaksud agar siswa tidak mengalami suatu kesulitan. Yang ketiga, penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, pengembangan. Konselor selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar dengan yang kondusif, seperti memfasilitasi perkembangan siswa. Yang kelima, perbaikan. Fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang keenam, pemecahan. Ini untuk membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang umumnya suatu masalah. Yang ketujuh, preventif, yaitu upaya konselor senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami peserta didik. Jenis layanan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, layanan dasar bimbingan merupakan layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Yang kedua, layanan responsif, yaitu layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Perencanaan individual merupakan bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan pejuang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang keempat, layanan dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menetapkan, pemeliharaan, serta meningkatkan program bimbingan konseling. Selanjutnya, strategi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi layanan dasar, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kolaborasi konselor guru, kolaborasi orang tua. Yang kedua, strategi layanan responsif, yaitu konsultasi, konseling individu, konseling krisis, rujukan, bimbingan teman sebaya. Yang ketiga, strategi perencanaan individual, yaitu penilaian individu atau kelompok, bantuan individu kelompok, dan terakhir teknik lainnya. Keempat, strategi dukungan sistem, yaitu pengembangan profesional, pemberian konsultasi dan kolaborasi, serta manajemen program.